Halo, selamat jumpa lagi, selamat Mawas. Di podcast kali ini kita akan tampilkan seorang sosok founding father ya misalnya, atau mungkin pendiri juga Komsos dari Paroki Salsuci. Jadi kita perkenalkan dulu, ini Bapak Puguh Wahyu Pencono, Wahyu Santoso. Coba silakan Pak Puguh untuk memperkenalkan diri dulu. Ini para sahabat Mawas mau sedikit mengetahui sejarah, mungkin berdirinya apa, mungkin di awal-awal Komsos ini bergerak atau berpelayanan di gereja Salib Suci ini. Mohon silakan Pak Puguh. Terima kasih Pak Steve. Saya koreksi, bukan founder lah ya, kita nggak enak. Tapi sebelumnya nama saya Puguh Wahyu Santoso, lebih lekapnya Petrus Krisiologus Puguh Wahyu Santoso. Begitu Pak Steve. Kita bicara masalah bagaimana tadi dibilang bahwa founding father, bukanlah, saya bukan. Termasuk Diko lah Pak ya, istilahnya yang sebagai pendiri Komsos, bergeraknya Komsos di pionir gitu ya, bolehlah. Soalnya kan sebelumnya nggak ada seksi Komsos di Paroki Salib Suci, betul. Nah, dan ini dari teman-teman Komsos yang pertama kali, termasuk Pak Puguh juga suatu konseptor juga untuk berdirinya Mawas, bergeraknya Komsos ini lewat media-media yang ada. Jadi monggo Pak Puguh, kira-kira dulu itu kira-kira sudah 14 tahun, kira-kira masih ingat nggak itu kira-kira kita itu konsep awalnya apa? Nggak tahu ya. Betul. Kalau Komsos awalnya kita berdiri waktu itu Pak, kalau nggak salah Pak Steve ya ngajak saya, terus bagaimana, karena memang saya ada background pada waktu itu di kegiatan Komsos. Terus kita bicara bagaimana mengembangkan Komsos itu di paroki. Terus saya usulkan bahwa ada satu media yang untuk berekspresi gitu ya. Karena kalau kita global bicara Komsos itu berarti kita secara keseluruhan, karena kita sebagai, kalau Komsos itu kan sebagai agen ya, agen bagi misioner gereja dalam hal publikasi, informasi, informasinya berkembang. Tapi pada saat itu kita belum secara elektronik ya, kita masih bentuk kira-kira apa media yang bisa mencurahkan itu. Terus waktu itu kalau nggak salah untuk untuk kegiatan itu saya bicara majalah. Terus kalau Pak Steve sendiri kalau nggak salah waktu itu mengusulkan namanya Mawas. Apa itu Mawas? Terus waktu itu Pak Steve bilang bahwa majalah Warta Salib Suci. Oke, disetujuin. Pada saat itu terus kita kembangkan dengan pola bahwa Mawas harus berdiri dengan tanpa ada pembiayaan dari gereja, karena pada waktu itu kita ingin fokus ke media cetaknya gitu ya. Terus akhirnya disetujuin. Pada waktu itu Romo Hilbert kalau nggak salah sangat setuju sekali dengan konsep itu ya kan. Romo Heri. Terus akhirnya kita ngumpulkan orang-orang yang bersedia untuk membentuk wadah kegiatan aktualisasi dari Komsos ini, dan akhirnya Mawas terbentuk. Banyak founding ya ini baru kita bicara founding, foundingnya jelas itu. Founding father Mawas atau Komsos? Mawas. Kalau Komsosnya jelas itu nggak ada founding father ya toh. Mawasnya kalau itu Pak siapa namanya yang pembiayaan itu, yang semuanya dibiaya itu. Salah satu warga dari umat wilayah Yohanes. Iya. Masih wilayah ya, sekarang kan sudah pakai ini lingkungan. Jadi dulu memang Mawas itu kan sebetulnya dulu kan bingung
mau di website dulu atau di buletin Ya. ya toh. Betul. Pak Pugu kan kita juga sama-sama blank mau diapain. Salib suci ini kita mengeksplor seluruh kegiatan, seluruh umatnya, seluruh eksistensinya di salib suci ini untuk bisa eksis seperti paroki-paroki lain yang sudah ada komsosnya yang bertahun-tahun sudah ada. Di sini kan juga istilahnya ya dibilang baru sih enggak sebetulnya. Iya betul. Paroki baru sih enggak. Tapi cuma mungkin daerahnya, mungkin teritorialnya masih terbelakang, jadi kan kita juga langsung ditunjuk untuk menangani Komsos. Komsos ini apa saja. Pak Pugo waktu itu kan juga masih, ini job description-nya apa, gitu. Jadi sama-sama mencari. Akhirnya ya udah, gitu. Dulu kan Pak Pugo minta mawas dulu yang Ya, memang kegiatan mawas itu. Gitu. Salah satunya Pak Willem. Itu kita kan support banget sama Pak Willem Hartono itu ya. Itu kita terima kasih sekali itu. Pada saat itu kalau beliau sangat komentar sekali, sangat mendukung kita gitu ya. Dan kita apresiasi itu. Juga agak paham juga tentang media juga. Iya, Sangat betul. membantu juga kita. Beliau sangat intens dan bersemangat sekali bahwa Komsos ini yang pertama kali untuk mengeksplor mawas sebagai media yang istilahnya enggak sekedar warta paroki. Mintanya kita itu juga dulu kan konsepnya juga buletin aja kecil-kecil ya. Betul. Atau, Kita nggak mau itu ya. Akhirnya, udah majalah aja. Majalah aja, gitu betul, ya. betul, Gitu betul, ya. itu kan itu awalnya itu. Terus akhirnya Mawas itu terbentuk, yang terbitan pertama itu yang paling spektakuler kita kerja sampai pagi itu. Dan itu sangat didukung lagi dengan Pak Romo Paroki. Romo Paroki gitu. Ya, pokoknya itu support banget. Apalagi Romo Heribert. Oh iya, itu benar-benar kenangan yang paling istimewa bagi kita. Minta apapun, meja apa. Itu dipenuhin dan itu memang secara apa namanya, secara tidak dipikirkan oleh kita pada waktu itu, sehingga tahu-tahu meja tersedia, komputer tersedia, printer tersedia, semuanya. Wah, itu semua sangat sekali itu ya. Dan itu tidak dibiayai oleh dan itu tidak mengambil dari dipinjam, itu kan hitungannya kali. Dibiayai. Jangan nomor dibiayai, itu dipinjami, tapi kita bisa mengembangkan. Iya. Nah, justru dari iklan-iklan itu kan bisa kita bisa agak meraup gitu. Betul. Nah, agak kesulitan juga itu kontributornya dulu Pak. Iya, betul. Itu Pak Pugo dulu sangat saya rasa dulu sangat kejam dari editor. Waduh, itu ada beberapa yang yang itu dari sih. mana itu ada yang masuk dan Ya, karena itu kan kita ingin bertanggung jawab bahwa Mawas harus tampil sesuai misi gereja dan punya gaya tersendiri gaya gitu tersendiri, ya. betul. Gayanya enggak seperti paroki lain, kita punya gaya yang setengah ekstrim. Kalau dibilang gitu, sampai dibilang orang-orang itu ini buku aliran setan loh. Iya, betul. Suplemen dari Suplemen majalah Mawas, Mawas, ya itu bagus. Itu juga. Tapi akhirnya hidup. Akhirnya kehidupan menggereja kita di media cetak itu hidup sekali, sampai bisa membuat buku komuni itu berhala apa ya, saya lupa itu, berhala itu apa komuni gitu ya. Berhala itu ekaristi ada. Ekaristi itu adalah berhala. Sampai gitu ya itu. Tapi ada tandanya. Enggak, maksudnya akhirnya sampai membuat itu berarti kan kehidupan kita ada gara-gara Mawas ada, terus para apa ya istilahnya
para kontributor media cetak itu sangat-sangat sekali mensupport dan dia akhirnya membuat buku gitu ya, dan itu kan gara-gara Mawas untuk tampil eksis itu kan ya. Dulu ada banyak Pak Suci ya, Pak Suci, Pak Setiawan ya. itu, Ada Pak aduh. Moni, Pak Panggoro dulu. Wah dulu memang kaya banget untuk kontributornya. Ya, termasuk Pak Subekti juga ngisi pada waktu itu, dan kebetulan kemarin juga kita podcast juga sama Pak Anggoro, Pak Subekti gitu ya. Dan Mawas sekarang itu dalam perjalanannya Mawas itu mengalami sebuah semacam apa ya, kekurangan SDM lah katakan ya, kayak SDM, dan itu secara konkret berarti Komsos gitu. Komsos artinya bahwa kekurangan SDM. Dan sekarang ini mau gara-gara pandemi maka Mawas berubah menjadi media elektronik ya, di YouTube kan itu. Ini kekosongan karena ada pergantian, ada paradigma baru, umat itu dari membaca ke melihat dan mendengar gitu ya. Akhirnya inilah konsepnya bahwa kita Mawas ingin tetap eksis, tapi bentuknya dibentuk ke media elektronik. Nah, hanya kemarin pada waktu kita bicara sama Pak Karel, itu Pak Karel menghendaki bahwa ada loh umat yang masih menghendaki tulisan-tulisan Mawas. Nah, ini yang kita mencari orang-orang yang yang eksis untuk mengerjakan ini. Kembali ke SDM tadi, Pak. Gimana? Nah, ini kita juga menghimbau pada kaula muda ini. Dari dulu itu kan pasti kesulitan kita memberdayakan masalah OMK ini. Banyak yang gimana ya, sedikit a priori ya terhadap Komsos, terhadap ini majalah ini kok ngitung gini ya. Ada sedikit yang ya, seperti Mbak Tias, Mbak Aceng dan dulu kan eksis juga, juga potensi juga di situ. Jadi sebetulnya ini tuh di sini di Komsos ini banyak sekali seperti orang-orang yang berkenan yang mau lah ya, hanya dia video editing, grafis desain, sebetulnya banyak sekali potensi-potensi yang ada yang bisa menimbulkan mengangkat diri kita menjadi lebih konsen ya, tapi kan itu kembali lagi bahwa sekarang di periode yang ini bahwa Komsos ingin melibatkan OMK lebih aktif, dan kita berupaya untuk mencari bibit-bibit mudanya Pak Steve gitu. Ya mungkin Pak Steve sebagai mungkin Komsos pertama ada kalau nggak salah ya. Komsos dulu ya, kita bicara Komsos aktifnya ya, Komsos aktifnya dan bergerak itu zamannya Pak Steve kalau nggak salah ya toh. Ya tapi jelas itu ya. Terus akhirnya di Komsos periode ini stuck ini harus kita kembalikan untuk hidup kembali gitu loh. Nah, OMK sebagai harapan untuk tampil di kegiatan ini, maka ya tentu harus ada semacam pelatihan. Nah, bentuk-bentuk pelatihan inilah yang mungkin belum bisa dijalankan secara kontinu. Meski harusnya itu harus. Kalau menurut Pak Steve ini, kembali nih, tak pasti bertanya saya, tak baliklah sekarang saya bertanya. Kalau menurut pandangan Pak Steve, ya toh, itu bagaimana memberdayakan? Ya, saya di pihak yang aktif sekarang aktif di Mawasnya, Pak Steve sekarang jadi BGKP ya, di Komsosnya, tapi harus mensupport itu tentunya. Nah, kalau menurut Pak Steve, ide-ide untuk pelatihan ini bisa nggak kira-kira bisa diaktifkan kembali? Begini Pak Pugu, ini untuk pelatihan dari dulu itu kita juga mempublikasikan pelatihan segala macam ya. Pelatihan ini lah, ini kok animonya kan seringkali kan kurang. Ya kan?
animonya. Ini pelatihan fotografi, pelatihan ini lihat aja kurang. Nah, di mana? Mungkin ya kemasannya untuk menarik pelatihan. Gimana supaya dia tertarik untuk pelatihan? Justru di copyright-nya dia, pesan-pesannya kita ke publik. Pelatihan itu apa? Pelatihan itu berguna untuk apa? Fungsinya itu harus kemasannya kan ada pelatihan ini, fotografi. Habis itu ada apa? Lomba-lomba. Nggak ada, kuno itu. Tarik kemasan yang kira-kira menarik nih. Gila pelatihan Instagram. Oke. Pelatihan untuk jadi konten kreator. Oke. Nah, ini saya potong gitu ya. Kalau Bapak tadi mengatakan pelatihan konten kemasannya. Iya, itu. Berarti kita untuk menghadirkan seorang itu, kita harus ada biaya loh Pak Steve. Nah, terus gimana itu bisa kita rekrut untuk menjadi, katakanlah bukan rekrut, kita panggil dia untuk menjelaskan, untuk memberikan, untuk pelatihan. Memang benar usul sangat masukan yang sangat baik sekali buat Komsos. Konteksnya dan Mawas sebagai media untuk informasinya ini sangat bagus sekali gitu ya. Hanya untuk mencari orang-orang yang kredibel, orang-orang yang mempunyai ekspektasi seperti yang kita harapkan itu kan kita butuh. Apakah Pak Steve punya informasi seperti itu? Karena jangan sampai teori ya, jangan sampai teori nih, jangan sampai teori, tapi praktek harus terlaksana ini. Itu harus dipikirkan atau direncanakan di wacana ini kan masih wacana, ya kan? Jadi wacana ini tolong misalnya kemasannya diobservasi dulu kira-kira apa, itu direncanakan. Terus dikemas kira-kira yang menarik biar kita juga nyodorkan ini loh ke misalnya sponsor, untuk sponsor ini programnya ini akan menarik berapa, kira-kira bisa menarik berapa. Nah, tinggal teknis saja. Menarik para sponsor ini nanti akan misalnya per lingkungan kita mengharuskan di training 2 orang kali 47 lingkungan udah. Ini hadir sekitar 100 orang sponsor pasti. Nah, sekarang gini, tak tembak saja Pak Steve. Kalau melihat portofolio Pak Steve, ya kan? Ya di YouTube saya lihat tuh portofolio Pak Steve tuh, ya toh. Nah, kira-kira Pak Steve bisa nggak menjadi semacam narasumbernya, supaya narasumber plus mendidik ya istilahnya ya. Jangan narasumber tok. Narasumber cuman bicara tapi tidak mendidik, tidak memberi pelatihan, nonsen, omong kosong. Ya kalau karena saya lihat portofolionya tadi itu Mas Novar pada waktu kita buka YouTube itu ini sebetulnya maaf, kita podcast ini sebetulnya kan tanpa perencanaan. Ya kan? Kita kan ayo kita podcast bagaimana menggali Mawas dan bagaimana Komsos paroki bisa berkembang. Oh monggo, ayo kita diskusi, kita buka lebar gitu. Nah mumpung di podcast ini saya juga mau nembak gitu loh. Siap, tapi ya sesuai dengan porsi saya, sesuai profesional saya. Saya kan di desain grafis, desain iklan, desain publik kan. Jadi di situ saya bisa gimana supaya iklan ini menarik, supaya publikasi ini kira-kira dikemas dengan baik, dengan bahasa yang baik, dengan tulisan ini mungkin ya Pak Puko yang lebih untuk copywriting ya Pak, pesan itu penting ya Pak. Ya kalau untuk tulisan boleh lah, saya bisa bantu, kalau untuk itu bisa bantu. Berarti kita sama-sama bro. Ya boleh lah, iyalah. Sampean kok malah nembak saya toh ya, saya nembak sampean kok malah nembak saya. Tembak-tembakan. Kalau mau write, pokoknya jangan tembak-tembakan.
tembak caranya nggak baik, jangan tembak. Iya. Caranya nggak baik. Iya, loh, saya kan Langsung aja lanjut. Iya, ya lanjut. Loh, boleh itu boleh. Jadi boleh secara redaksional ya bolehlah saya membantu untuk membuat satu tulisan bagaimana supaya tulisan itu layak untuk Bukan hanya layak, disampaikan dan kencengnya tinggi. iya, ya kita Seperti itu. dulu loh, itu berhala itu gitaristik tanda tanya. Iya. Itu orang ngomong itu bukan setan. Iya, iya. Tapi kan waktu itu sempat saya koreksi. Ini kalau nggak ada tanda tangannya, uskup nggak mau tanda tangan dulu pasti, ya kan? Justru tanda tanya itu Betul. dari uskup. Iya. Kan? Sebelumnya dari saya. Tapi tanpa sepengetahuan uskup, enggak saya bilang, Usulkan. ini jangan-jangan kalau tanda tangan, kalau nggak ada tandanya uskup, ternyata uskup, oh iya harus ada tanda tanya ini, gitu kan? Gitu ya, berarti Iya. Pak Puko dulu yang anu Ya, hebat itu. artinya sebelum disahkan waktu itu jadi terus dulu Pak kan gitu. Tapi oke itu sih apa sudah itu udah kemarin gitu Tapi ya. perlu itu untuk pembelajaran yang di masa sekarang. Iya. Tidak Headline apa itu harus tajam. betul. Cedar gitu ya. Siap. Jadi itu saya perlu belajar dengan Pak Steve kan. Oke, sahabat Mawas, sementara ini untuk podcast kita sementara akhiri dulu. Besok kita sambung untuk topik yang lain. Gitu loh. Sementara nanti Pak Puguh yang siap untuk memandu podcast berikutnya. Terima kasih sahabat Mawas. Sampai jumpa. Salam sehat. selalu.